Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puber. Guys, hari ini lagi mau ngobrolin ngalor ngidur nih tentang puber, tentang apa aja deh, tentang hidup. Karena kebenaran video yang lalu itu lebih banyak edukasi. Sekarang ini puber itu nggak selamanya serius terus gitu loh. Kadang-kadang juga masih ada ya remaja namanya juga gitu loh. Kebenaran hari ini kita santai ya, kita bikin podcast-podcastan lah, nggak serius banget gitu loh. Ya, judulnya natural aja gitu loh. Kita mau nanya-nanya tentang, bukan nanya-nanya sih, sebenarnya tanya jawab ya mas, lebih tanya jawab ya gitu loh. Maksudnya sharing lah, bukan tanya jawab juga, bener gitu loh. Gimana tentang kehidupan kita selama ini, kan tentang organisasi terus gitu loh, ngejalaninnya gitu. Nah, ya mungkin hari ini ada satu video yang mungkin bisa kita bagi tentang hidup kita gitu loh. Oh ya guys, kalau nanti nggak ada halang melintang, Pak Slamet akan ikut bergabung sama kami gitu loh, karena dia lagi on the way sih gitu loh, salah satu founder keremajaan tentang lingkungan gitu loh. Jadi kita akan ngobrolin ya tentang remaja, semuanya gitu. Saling berbagi pengalaman aja. Nah gini mas, maksudnya remaja kita itu gimana? Kebenaran yang nggak lihat depan kamera ini ada Indro, ada Yono di sini gitu loh. Kebenaran dia lagi santai. Memang ini tempat pengumpul remaja gitu yang positif ya. Lagi senang bikin akuarium, Indra. Akuarium ikan ya? Akuarium ikan gitu loh. Gitu loh. Jadi poinnya itu, nah kebenaran nih Pak Slamet hadir nih saat ini nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini masuk ke tengah. Beranda situ enggak? Beranda situ aja apa Mas? Saya tahu Budi. Mantap. Situ aja. Itu aja. Gitu loh. Itu Indra, Kadifnya futsal, Yono anggota futsalnya. Gitu loh. Luar biasa. Ini kepala divisi futsal gitu loh. Dia kemudian lagi dia ke Jari Tol. Gitu loh. Maaf ya guys, nggak kelihatan gue tunjuk-tunjuk ya, gitu loh. Karena framing nggak masuk, gitu loh. Tempatnya terlalu luas nih, gitu loh ya mas ya. Iya, terlalu luas. Gitu loh. Sorry ya Indra. Nah, tapi mau ikut ngomong nggak apa-apa, suaranya nggak apa-apa, suaranya doang nggak apa-apa, gitu loh. Jadi kita bebas-bebas aja ngobrol. Pak Slamet, ini kemudian bapak ini salah satu orang apa nih? Apa mas namanya? Aktivis di, mau gue mau ngomong aktifin kepabrikan. Gitu loh, aktifin kepabrikan. Jadi keresahan karyawan, dia maju ke owner biasanya gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Pak Slamet bantu bicara. Oh, berarti terkait itu ya. Kalau ketenaga kerjaan, dampak dari undang-undang Omnibus Law juga ngaruh juga ya. Oh, ngaruh juga. Terus juga pandemik turun juga ya. Memang luar biasa sih. Jadi pertanyaan saya cuma satu, yang naik yang mana ya Pak? Yang naik apa tuh? Yang naik gitu, semua turun semuanya. Kita juga pengen naik dong satu kali kan? Oh iya betul. Apa tuh yang naik gitu? Mungkin kayak kreativitas ya. Kreativitas. Jadi saat kita susah begini, kita jangan mati api gitu loh. Jangan menyerah gitu loh. Untuk membangun. Sesudah video ini nanti ada Puber kerjasama dengan Radio GMC ya, gitu loh. Insya Allah berbarengan tayangnya. Maksudnya habis ini gitu loh, atau nanti kita lihat. Tergantung editornya Mas Budi. Poin dari ya keresahan kita ini sebenarnya kita tuh harus survive, bertahan hidup dalam kondisi kayak begini ya. Yang kita punya bisa ya akal. Berarti kreativitas kita harus kembangin gitu loh. Ada satu lagi tuh. Apa tuh? Kerjasama, gotong royong keadaan seperti ini. Betul, cakep. Sama jamaah, yang penting kita berjamaah semuanya. Ya apa namanya, video yang nanti ini Anda akan lihat juga Pak Slamet ada di video yang berikutnya Mas ya. Oh iya. Ada video berikutnya Pak Slamet sendiri, dan nanti sudah lagi proses di dapur editor gitu loh, belum launching, kayak mungkin ini dulu deh, video ini yang keluar dulu kayaknya gitu. Ada kisi-kisinya nggak?
kisi-kisinya apa Mas? Kisi-kisi video ini atau Iya, video yang nextnya. Kisi-kisinya tentang apa? oh itu tentang ini Dibocorin nggak maksudnya? boleh Saya rasa sih nggak usah dibocorin dulu, nanti kalian nonton aja. Oh, Iya. gitu. Kalau lebih sebenarnya sih bukan biasanya biar surprise. Siap. Gitu. Jadi apa namanya, jangan apa nanti udah tahu dong, jangan tonton dong gitu. Tolong dibantu ya guys, Puber ini juga butuh subscriber, butuh apa namanya, jam tayang gitu loh. Ya kami kerja untuk remaja buat meningkatkan kinerja remaja itu sendiri, kreativitas itu sendiri sih gitu loh. Jangan berjalan sendiri-sendiri yang akhirnya kebanyakan kan remaja kita itu on off gitu loh. Jadi konsisten yang paling bisa kita jalankan saat ini. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah hampir berjalan Puber. Kalau organisasi sudah hampir 2 tahun. Kalau futsalnya sendiri berawal dari futsalnya itu sudah 2011 kita ini gitu. Mas Slamet lihat Puber gimana Mas kerjasama? Sebentar lagi beliau juga akan mau bikin namanya tentang lebih cenderung ke lingkungan hidup, ketahanan pangan remaja yang banyaknya kita bocorin namanya. Boleh lah ya. Itu doa gitu, doa. Jadi kalau doa itu namanya mungkin hijau daun gitu loh. Yang biru ya, yang nonton ya. Nanti bikin duluan, Pak Slamet nggak kebagian. Kita bikin hijau ungu. Betul. Tapi ngomong-ngomong kegiatan Ramadan ya? Untuk kedepannya Iya. ya mungkin nanti ada kegiatan Ramadan, ada beberapa udah di konsep juga sih Pak. Jadi dari kru-krunya kan ada 13 kru kemarin rapat ofisial dan udah di konsep juga nanti Ramadan kita mau buat kegiatan apa. Mantap, luar biasa ya. Ada malam Jumat ini kebenaran mungkin nggak bisa kami tayangkan ya. Ada namanya Puber tuh mengadakan pengajian ya, buat Puber Faithful ya, karena kayaknya waktu untuk tayang itu nggak kekejar atau ada banyak Ya mungkin nanti kalau sibuk, emang lagi pada sibuk gitu kalau loh. memang Tapi kalau kekejar, bisa insya Allah ya. kekejar kita nanti kita tayangin juga gitu loh. Tanggal 8 ini, tanggal 25 itu ada buka bersama kru Puber gitu loh. Nah, nanti ada halal bihalal gitu, tanggalnya sudah ditentukan semua di rapat terakhirnya Puber kemarin. Oh iya, gue mau makasih juga nih Bang Jo. Ah. Mumpung di sini kita bicara. Sharing. Iya. Terima kasih nih buat kawan-kawanku luar biasa, dia punya potensi sehingga membantu lingkungan. Terutama bagaimana anak muda ini bisa berkreativitas Bang Jo. Itu yang harus kita patutin jempol lah sebagai orang tua ya. Gitu. Dan yang kedua itu ternyata anak muda zaman sekarang nggak cuma hanya genjreng-genjreng tok, nggak cuma ngomong doang, tapi ada anak muda, kumpulan anak muda sekarang namanya Puber, itu dia punya kreatif yang luar biasa. Sorry guys ya, ada gangguan dikit tadi, pindah posisi. Nggak mau jadi bintang katanya Mas Slamet gitu loh. Orang belakang layar, kami buat membangun konsepnya gitu loh. Lanjut, apa yang kita mau bicara tadi? Yang sampai mana tadi? Tadi itu sampai mana ya? Lupa saya Om. jadi gini, bahwa konteks kita itu tetap berkarya, tetap berbuat buat lingkungan. Saya sering dengungkan banyak orang bahwa ibadah itu nggak zero gitu loh. Ibadah tidak zero. Kita membagi income dengan remaja itu paling utama sih gitu loh. Oh ya, tadi kayaknya bicara tentang video ya. Oh iya. Video tentang Pak Slamet ya gitu loh. Sorry guys, aku udah tua, aki-aki. Saya nggak bilang loh, saya nggak bilang loh. Oh saya ya. Iya. Saya yang bilang, tadi saya bilang nggak ya? Saya. Oh iya. Udah saya yang salah. Jadi video berikutnya itu nanti ada edukasi tentang kerjasama antara Puber dengan BEM Farm. BEM Farm ini skupnya sih luas sih guys, sebenarnya cuma punya cabang di Cilengsi City ini, Medland, terutama di Medland yang diketuai oleh Pak Slamet. Tapi nanti kedepannya sih kita lagi sharing-sharing
meningkatkan remaja, nanti kita mau bikin afiliasi ya. Dengan hijau daun tadi gitu loh. Jadi ada remaja yang pencinta tanaman, membangun bak sampah dengan kompos, dengan apapun. Nanti di video berikutnya lah Pak Slamet akan menerangkan banyak hal gitu loh. Di sekarang ini kita cuma kasih kisi-kisinya aja gitu loh, biar tonton. Kalau nggak salah tadi sampai batas pengajian tanggal 8 ya. Nah, pengajian tanggal 8 insya Allah nanti ada videonya, kalau nggak ada jangan ditunggu guys gitu loh. Yang kedua ada buka bersama nanti dengan anak-anak puber, sama yang ketiga halal bihalal, rencananya main futsal Yono. Nah, saya panggil ngomong sama Yono nggak ada di dalam frame. Yon, main futsal, lu nggak pulang kampung kan? Insya Allah. Ya, jadi nanti halal bihalalnya itu yang cowok main futsal, yang ceweknya masak-masak, nanti makan sama-sama di halal bihalal itu gitu. Jadi konteksnya tetap sama-sama, nanti mudah-mudahan habis lebaran ini puber BEM-FAM ini ada kegiatan, ada rencana apa lagi ke depannya gitu loh. Insya Allah mudah-mudahan doakan aja gitu loh, karena saya rasa anak-anak ini potensi banget, termasuk Budi, ada Yono, tadi ada Indra di luar frame itu yang punya potensi yang luar biasa gitu. Cuma mungkin masih dalam bentuk keremajaan, on off, karakter on off-nya itu ya kita maklumin aja, namanya anak muda, ya kan? Anak muda gitu loh. Kadang-kadang fokus, kadang-kadang nggak fokus. Gitu. Ini bukan kemarin itu sebelum video ini ditayangkan, semalam itu kami pulang tuh jam 2 malam di tempat ini yang sama juga ada perdebatan sengit gitu loh, yang belum menemukan titik terang sebenarnya. Jadi keresahan bikin video ini tuh ini gitu loh, daripada kita nggak videoin ngobrol-ngobrol ini, jadi lebih baik kita videoin gitu loh. Beneran kita sebenarnya gini, intinya bahwa kita tuh pengen bangun satu perusahaan yang syariah. Bukan bank aja yang syariah, tapi perusahaan yang syariah, yang bukan hanya mengejar profit, tapi membangun gitu loh. Ya kalau kita ngomong begini kayak Sultan ya, orang udah kelebihan duit ya gitu loh, padahal kita masih butuh duit guys gitu loh. Kita Sultan bos. Hah? Sultan Medland. Oh, jadi kita bisa berbagi sama remaja, siapa yang mau bekerja, siapa yang mau ini, kita bagi kerjaan itu. Jadi kita sekarang kondisi saat ini kita ngandelin bekerja di perusahaan lain itu semua banyak pengurangan gitu loh. Yang kemarin saya dengar juga di beberapa perusahaan besar sudah ada pengurangan karyawan karena ekonomi kita benar-benar terpuruk. Yang ada cuma kreativitas kita gitu. Gimana kita menjadi remaja yang bisa menjual produk-produk kita yang dipakai gitu loh. Kreativitas itu satu, atau kita di YouTube saat ini gitu loh. Ini sebenarnya kreativitas dadakan yang di set cuma 15 menit, tiba-tiba muncul Pak Slamet saya perkosa untuk hadir kemari gitu loh. Karena tanggung semalam belum puas selesai pembicaraannya gitu loh. Nah, Budi, ini tempat Budi, di tempat Budi juga gitu loh. Jadi saya terutama mungkin dengan Pak Slamet juga, kita datangin remaja bukan berarti kita mau didatengin aja, tapi kita juga menghadirkan kita di tempat remaja gitu loh. Bukan di sini kita nggak bisa bicara bahwa apa ya namanya ya, orang tua harus dihargai ya, konteks pasti dihargai, tapi bukan berarti kita juga jumawa sebagai orang tua bahwa lu datang ke tempat saya dong gitu loh. Bukan gue orang tua, kita nggak begitu konsep kita mendatangkan, jemput bola gitu loh. Jadi dimanapun juga, walaupun saya tadi disuruh-suruh tuh sama anak muda gitu, kualat aja nanti gitu loh paling. Enggak gitu. Saya setengah anak muda dan orang tua kayaknya. Gimana Bud? Kalau saya sebagai anak muda ya tetap, meskipun kita gimana ya, tetap Om sebagai Om nih orang tuanya kan. Ya kan? Anak muda? Oh iya, Om setengah-setengah lah gitu. Jangan nama Yono. Saya tetap harus nanemin, saya bahwa saya tuh harus nanemin etika. Tetap kita yang muda tuh harus punya etika, harus punya sopan santun. Nggak mungkin kita asal gini gitu, nggak mungkin. Jadi tetap harus pakai sopan santun, pakai etika, meskipun istilahnya pemikirannya
berbeda gitu. Kadang-kadang kan saya suka protes nih om jangan gini, tapi kita penyampaiannya pakai etika, nggak boleh kita marah-marah kan gitu, nggak boleh. Berarti beda pendapat wajar ya? Iya, beda pendapat wajar. Kita boleh ribut di suatu argumen tapi nggak boleh ribut di luar. Kalau di luar tetap rangkul gitu. Jadi di Fuber sendiri saya konsep saya beretika itu berbeda mungkin. Kalau konsep kita beretika itu banyak orang cium tangan, harus dengerin kata orang tua. Kalau saya di sini lebih cenderung natural, maksudnya kebebasan, lu mau ngomong apa, tapi lu ngomong yang benar. Kalau lu salah, kita memberitahu gitu loh. Bukan mematahkan omongan dia pada gitu loh. Lebih cenderung begitu sih gitu loh. Bahwa kita jadi pendengar, tapi kalau salah jalannya, karena jujur aja orang tua tuh lebih lahir lebih dulu, lebih mudanya duluan daripada dia pada. Jadi kita tahu jalannya, walaupun bahasanya apa ya? Makan garamnya duluan ya bang? Saya sih nggak pernah makan garam sih. Saya makan gula saya. Oh gitu. Agak mewah ya. Agak mewah gitu loh. Takut hipertensi kayaknya. Diabetes malah ya. Amit-amit. Jadi konteksnya bahwa kita itu menjadikan remaja itu partner, Betul. bukan anak buah, Betul. gitu loh. Makanya kemarin itu konteks tentang perusahaan bersyariah itu, membangun satu konsep perusahaan bersyariah itu nanti next gitu loh. Kita komposisikan dulu apa sih gitu loh bahasanya. Kita juga mungkin sebenarnya kita juga belum legal sih, nama kita Fuber organisasi ini belum legal juga di mata Secara hukumnya gitu loh, karena kita juga baru mulai berapa lama ini gitu. Cuman yang penting kita aksi dulu lah, kita berbuat. Kemudian juga saat ini juga kita banyak didukung sama bapak-bapak, termasuk Pak RW juga mendukung habis-habisan kami juga video yang lalu database itu kita yang kerjain, dan dengar dari desa bahwa produk terbaiknya RW 8 itu sering di lingkungan Pak RW itu database itu gitu loh. Itu saya juga dapat dengar dari orang luar gitu loh, bahwa RW 8 tuh mendukung database terus gitu loh. Dan kita kebanggaan tersendiri sih buat kami ini yang mengerjakan itu gitu loh. Ya walaupun sampai 3-4 bulan ya. Sampai ada yang ya capek lah bahasanya gitu loh, banyak capeknya, nggak bohong juga, karena mau masukin data warga satu-satu kan luar biasa gitu loh. Kalau warganya yang nggak KB ya, kalau anaknya 10 masukin semua mas. Iya kan gitu loh. Itu yang sangat tantangan lah, challenge lah. Ya ke depan ini tantangan berikutnya ya kerjasama dengan BM ya, membangun konsep ketahanan pangan. Jujur aja saya blank gitu loh, jujur aja. Tapi saya lihat satu circle dengan Pak Slamet yang konsepnya keremajaan dan sosial. Kita nggak bicara depan keuntungan atau bergerak tuh dananya dari mana, enggak gitu loh. Tapi kita berbuat dulu, rezeki tuh kemarin dapat ilmu sedikit sih, mau belajar guru juga. Ya nih tentang ilmu rezeki semalam, Bud, yang katanya Pak Slamet bilang bahwa kita harus lebih ikhlas gitu loh. Rezeki udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur, kita tinggal ngejalankan aja semuanya gitu loh. Nah itu yang paling ilmu yang semalam sampai jam 2 malam itu kita dapat sih itu gitu loh. Pak Slamet mau nanya nih, program BEM FAM di masa akan di bulan Ramadan itu apa? Bulan Ramadan? Iya tadi anak-anak sama ibu-ibu sharing tadi sama kita kumpul. Kita mau ngadain apa nih acara? Kita diskusi beberapa. Nah itu muncullah satu ide, kita membuat bazar Ramadan. Bazar Ramadan, isinya itu ya dagangan, khususnya ya warga situ gitu. Warga di sekitaran, supaya membangun ekonomi nih, memberdayakan yang ada supaya bisa menghasilkan gitu. Nanti harapannya juga, makanya tadi kalau ada Ipan, saya mau ngomong juga yang terkait tadi malam itu guru hadro
Nah, di bazar Ramadan itu alangkah baiknya, ini ada anak-anak usia yang 10 tahun ke bawah, kita berdayakan sekalian latihan hadro tuh di bazar itu. Jadi ada musik, ada konteksnya latihan. Oh, bukan manggung. Kalau manggungnya di Sabtu Minggu aja. Ada dari kemungkinan dari luar, kemungkinan bisa dari. Coba suan ke Ustadz Nur Wahid. Apa idenya itu karena yang punya kompeten tuh Ustadz Nur Wahid. Soal hadro itu gitu loh yang saya tahu, karena waktu itu sumbangan dari acara apa kemarin acara sih Isra Mi'raj itu mencapai 18 juta lah gitu loh, terus sebagian itu dibelikan alat hadro. Sekarang ada di rumahnya Pak Ustadz Nur Wahid gitu. Kalau alat hadro sendiri RTM udah ada. Oh, sudah ada. Tinggal gurunya aja tuh. Maksudnya yang bimbingnya lah buat. Jadi Ipan diminta untuk membimbing. Iya. Kan temennya tuh kemarin ya kita ngobrol semalam, ada temennya yang bisa hadro untuk bantu untuk ngelatih bahasanya gitu. Oke. Nanti jadi panggungnya seolah latihan aja, anak-anak itu jangan seolah bukan manggung tapi latihan, dilihat sambil bazar gitu loh. Begitu maksudnya kan? Iya, siap. Berapa jam rencana bazar itu? Bazar itu dari jam 3 sampai jam menjelang maghrib. Itu setiap hari. Oh, setiap hari? Selama bulan Ramadan. Jadi dari puasa pertama? Dari puasa pertama. Oh, sudah di set begitu? Udah di set segitu. Bagus. Ya makanya harapannya nih kita berkolaborasi nih bareng-bareng. Ya nanti kita bikin konten di situ nggak apa-apa. Wis mantap. Oke. Kita bikin konten di sana nggak apa-apa gitu. Nanti kan ada panggung kecil yang kosong, dibikin set bahwa kita mau ngisi acara di situ misal kata sambil YouTube kan nggak bisa aja kan gitu loh. Walaupun panggung itu kita bahasanya bukan panggung, karpet yang digelar aja. Ada sehan gitu kan gitu loh. Jadi tengah-tengah dikasih space, selain hadro nanti siapa yang mau ngisi anak-anak puber bisa kata siapa yang mau itu nggak apa-apa gitu loh. Ya konteksnya latihan. Konteksnya latihan. Kalau misalnya udah mau baca puisi ya puisi latihan, bukan puisi yang sudah harus manggung. Gitu loh konteksnya gitu. Yang bisa apa nih? Oh, saya nggak bisa, saya belum pinter banget. Nah itu tempatnya di situ, bukan tempat yang sudah jago gitu loh. Cakep itu, konsep yang cakep rasanya. Nggak pernah ada latihan ditonton. Gitu loh, di dalam bazar. Mentalnya jadi teruji. Betul mas, gitu loh. Loh, kebanyakan kan yang ditampilkan itu yang sudah hebat-hebat, udah latihan, udah GR kemana-mana gitu loh. Jadi latihan di muka umum. Nah, itu dia. Karena mental. Jadi latihan udah lihat sama orang gitu loh. Ya, bahasanya kita kasih tempat, gitu loh. Tempat bahasanya panggung yang bodoh-bodohan, gitu loh. Yang nggak bisa di sini, kalau yang bisa jangan di sini, gitu loh. Udah keren, gitu loh. Bisa dilombain. Kita yang belum bisa dilombain, kita melongo kok. Oh ini keren ya, udah melongo, gitu. Ini tempat bahasanya tempat ini. Bagus juga sih. Konsepnya luar biasa menurut saya. Belum pernah ada, gitu loh. Tapi itu boleh dipakai. Nanti kita sounding dulu ya, harusnya kalau Ustadz. Ya Ustadz Nur Wahid, kalau nggak gini, turunkan hadronya tim masjid juga nggak apa-apa, ya kan, untuk ngisi. Jadi gini kan full tuh dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Minggu ini kan pasti udah skip dong, udah selesai dong. Masa sampai malam takbiran? Kemungkinan itu karena kan karena nggak pulang kampung ya? Nggak ada mudik. Oh, pemerintah melarang pulang kampung ya? Betul. Alhamdulillah Medland penuh. Jadi ada apa? 2 tahun kangen. Jadi konteksnya itu masih kita bisa kolaborasi, meramaikan, kita kayak bikin bazar, festival dan everything gitu loh. Tapi itu skupnya jangan terlalu kecil menurut saya. Jangan hanya RT 6 gitu loh. Tapi RW konteksnya. Cuman tempatnya diadakan di RT 6 gitu loh. Harapannya itu justru dari RT 6 memanjang tuh sampai RT 4 sampai di RT 2. RT 1 ya, Masjid Al-Muhajirin itu ya. Panjang tuh. Mantap. Jadi di pinggir jalan. Emang kita di pinggir jalan. Bazar terpadu. Pinggir jalan itu yang gapura masuk itu? Iya, tapi bukan di taman. Bukan di taman. Jadi panggungnya udah set juga dong. Udah ada, panggung udah disiapin. Tadi udah kita koordinasi, dikasih tempat. Gitu. Panggung anak-anak udah dapat. Berarti puasa pertama Mas, malam puasa. Oh belum, sore sebelum taraweh kita udah bisa bikin YouTube di situ. Persiapan bazar malam kan? Salah. Bazar besok untuk besok. Atau pagi. Biasa pagi, nyokot pagi. Di hari Minggu kita mulai udah dekor tuh semua persiapan. Oh, makanya itu setlog lah ya, setlog.
setting lokasi. Berarti kan jam 3 hari pertama habis asar sampai sebelum maghrib, Iya. ya kan? Berarti kan tim kalau kita mau bikin konten jam 10 jam habis zuhur kita sudah di situ, Mas. Cuma bikin konten aja sambil ngobrol itu udah gitu loh. Nggak usah nunggu sampai kalau kalian mau di situ ya nggak apa. Hari pertama siapa? Nah itu coba kasih list yang untuk ngisi panggung itu. Nah, Jangan hanya hadro iya, makanya gitu loh. Bisa jadi gini, gitar unplugged kan Bud, tapi lagu religi. ya itulah. Udah nggak Yon? Gimana Om Budi? Siap nih ngisi nih kita. Boleh. Keren. Itu keren, bener gitu loh. Jadi nyanyi mah nggak perlu, kan bilang kalau yang bagus sudah bukan di situ tempatnya, gitu loh. Kita mengisi. Mengisi aja, Iya. pakai Ya, kagun sama akustik kan aja, nggak usah repot-repot. Iya. Pakai speaker nggak itu? ya Ada speaker. bisa enggak bisa pakai juga bisa. Speaker kecil aja di gitar. Satu aja kan? 2 orang aja kan? Iya udah, sama apeng aja. Gitu loh. Pokoknya di hari keberapa gitu loh. Ya habis asar, ya lagu-lagu religi. Lagu religinya gini aja, nggak usah belajar juga dulu. Tahu musiknya, terus ada kayak Rilis lah gitu. jadi nggak usah rilis Mas. Oh. Apa namanya? Handphone taruh, kan ada teksnya tuh, yang menyanyi aja. Gitu loh. Gue yakin deh orang pada tuh nggak dengar suara lo, dengar musiknya gitu loh. Ya nggak? Yang penting ya Nissan Sabian gitu loh. Ya kan? Kakak Dwi itu ya. Ya. Nanti Kakak Dwi akan muncul. Oh kakak Dwi. Dwi, boleh tag lu Dwi gitu loh. Untuk nyanyi gitu loh. Bisa Sabiannya Medland. Kita sampai Medland gitu loh. Apa namanya? Harus dipikirin tuh panggung itu gitu loh. Jadi ntar hadroh gitu loh. Konteksnya panggung latihan. Iya. Berarti nanti gue paling bikin daftar list siapa yang mau ngisi. Jadi 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya dia sudah isi. Oh misalnya hari Senin dia ngisi. Oh ngisi dia di hari Selasa misalnya gitu paling ya. Bisa. Supaya biar tidak. Oh anak-anak waktunya main hadroh. Ternyata ada jadwal religi tadi. Akustik religi. Biar nggak terlalu dadakan juga. Jadi kalau itu udah dapat kan hadroh, religi, pengajian, ngaji, Ngajian apa? Quran gitu loh, ya kan? Berapa ayat bisa kata gitu loh. Ya jadi panggung itu diisi tetap, tapi apalagi sih religi apalagi sih gitu loh. Ya kan yang bentuknya pokoknya religi. Emak mau hadroh nggak apa-apa. Anak muda beda lagi, anak mama beda lagi kan pasti ada tim hadroh. Gitu. Pertama kita pancing dulu situ. Nanti kita sebaiknya dari Pak RW, Pak, siapa yang mengisi list panggung itu? Judulnya panggung latihan, bukan panggung ini, gitu loh. Jadi siapapun gitu loh. Oh cakep itu. Lu cuma lihat siapin speaker aja. Speaker udah oke tadi. Anjir. Cuma speaker yang kecil itu Om Budi. Iya. Cakep. Iya, namanya buat latihan, Itulah kan? sama. Gitu. Cakep membangunnya gitu loh. Enggak itu tadi kerja sama ibu-ibu, anak-anak, sama beberapa bapak-bapak tadi kita sepakat. Ya udah, kita memangnya basicnya adalah aksi, ya udah kita langsung action aja, nggak usah. Jadi aksi ya yang kita harus utamain ya, gitu. Iya. Terus tentang bazar itu konsepnya gimana? Bazar Ramadan yang pertama misinya kan pasti buat takjil. Oh iya, takjil. Masa nggak mungkin dong semuanya takjil semua dong? Iya. Nah. Sebenarnya ada surprise-nya nanti. Apa tuh? Nanti ada Door apa prize. namanya apa kalau anak muda kalau misalnya untuk stand foto, staman. Oh, apa itu? foto Instagram. Stand foto. Itu apa ya bahasanya? Ya, Saya juga saya Ya pokoknya stand foto Kasian dia banget lu. di taman gitu. Hah? Nanti ya buat dia di sini buat Itu view ke Instagram gitu. Iya, spot selfie. Post selfie. selfie. Wih, canggih anak muda, mantap. Gaul dia. Gaul anak muda gaul. Cuma loading doang ya. Paling itu nanti itu ada tim kita yang bikin juga. Bikin siapin. Spot selfie di situ. Spot selfie. Berarti pasti nuansanya tanaman atau Iya. gitu ya.
Jadi bazar Ramadan sekaligus edukasi. Boleh kasih saran sedikit nggak? Boleh dong. Kebenaran kan Pak Slamet ini kan kita bicara desa sosial terus ya kan. Pas tanaman juga harus bisa kita pajang buat spot selfie itu orang itu tertarik. Penataannya, pohonnya kan itu bisa di Siap itu. Itu bisa di ya Ada nilai ekonomi lah ya. realitanya realitanya yang kita bilang kita doang yang tahu tentang realita itu. Yang jelas ada tanaman di situ yang bisa kita jual juga. Ya. Itu hasil dari produk-produk ibu-ibu yang menanam, dan juga nanti mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi. Ada hasil-hasil karya anak muda sebenarnya yang tersimpan nih sebenarnya. Itu ayo kita keluar bareng-bareng. Ini bazar Ramadan ini ya bazar kita semua. Ini momen kita bersama. Saya punya harapan ini podcast kebenaran saya ketemu Pak Slamet ini satu circle ya tentang keremajaan. Ada satu orang lagi gitu loh. Tapi ini saya tertarik untuk ikut nanti satu kali nanti kita bikin podcast bareng sama dia gitu loh. Ustadz Nur Wahid. Siap. Nah, tuh karena apa? Dia keremajaan dalam sisi konteks keagamaan. Jadi ada bagian-bagian yang peduli dengan remaja sebenarnya. Dan ini tidak pernah ditongolkan di muka ini, di luar ini, seolah-olah remaja ini nggak bergerak, padahal ada yang peduli gitu loh. Ya di bagian masing-masing sih sebenarnya gitu loh. Ya nggak? Ustadz Nur Wahid, seorang ustadz, orang yang tokoh keagamaan di kita, sangat peduli banget dengan Anak muda. Kemarin itu dia bikin pisau mikrot itu di masjid pertama kali ya. Pertama kali dalam sejarah Masjid Al-Mujahirin. Ya itu yang nantinya bisa tahun berikutnya akan bikin lagi gitu loh. Ya mudah-mudahan itu hasil karya anak muda yang dibangun oleh Pak Ustadz Nur Wahid gitu loh. Dan saya mau ke depan Pak Slamet juga akan berbuat bazar Ramadan ini. Luar biasa sih di kondisi kayak begini, di saat kita bingung remaja. Jujur saya pribadi, saya bingung mau kemana remaja ini. Ternyata banyak orang-orang juga di lingkungan yang peduli dengan remaja gitu loh. Yang dulunya boleh cerita tentang kapatisan dia, tentang bapak-bapak gitu loh. Sedikit banyak saya udah bisa ngomong bahwa nggak semua loh Bud yang gitu. Apesnya Mas Budi itu mungkin dulunya ketemu orang-orang yang tidak sejalan itu sih sebenarnya gitu loh. Sebenarnya banyak kok bapak-bapak yang mau kok gitu berbuat gitu loh, lebih bagus daripada saya gitu loh. Jadi kan beban saya juga berkurang guys. Padahal bebannya tetap banyak guys. Ayo Mas, ngobrol apa dong? Jawab tadi dong. Ada yang mau diobrolin sama saya tuh. Saya lebih mendengarkan dan dapat ilmu dari ini beliau. Enggak lah. Kita berbagi ilmu gitu loh. Remaja yang saya juga butuh masukan lah. Butuh masukan juga, anak-anak zaman now tuh kayak gimana gitu loh kan gitu loh. Anak-anak STW setengah tua kayak Pak Budi gitu loh kan, anak muda setengah tua gitu loh. Jadinya kita untuk perbaikan ke depan, untuk kemajuan lingkungan bisa sounding bareng. Oh, ternyata ini. Maunya kayak gini gitu kan. Ya pokoknya kita berbuat dulu, nanti hasil lillahi ta'ala nanti kita bisa lihat gitu loh. Saya sih pengen keinginan saya tuh remaja-remaja yang di bawah naungan Fuber itu hidupnya tidak susah, yang utama. Hidup maupun bekerja nggak kayak kerja yang konteksnya benar-benar nyiksa tubuh gitu loh. Lebih cenderung memakai kreativitasnya dia untuk menghasilkan uang, karena jujur aja banyak konten youtuber sekarang ini ya dia jual apa sih gitu loh. Dia kan jual juga ide-ide dia gitu loh, yang absolut menurut saya. Justru itu yang mahal om, ide. Itu dia ide-ide yang mahal. Jadi kita itu bisa menghasilkan uang puluhan juta cuma karena dengan konteks ide gitu loh, bukan dengan fisik gitu loh. Itu yang paling saya sering bingungkan di remaja Fuber sendiri sih gitu. Berarti tinggal para tokoh, orang tua memfasilitasi dong Mak, kalau gitu.
sebenarnya memfasilitasi gitu. Tapi sebenarnya kan pada saatnya kan dia seharusnya mengenali siapa sih pembinanya itu gitu loh. Karena jujur ya guys ya, kita membangun ini kayak Pak Slamet sama saya itu membangun komunitas masing-masing itu cukup sulit gitu. Karena apa? Orang-orang lingkungan itu bertanya effort saya apa gitu loh. Jangankan dia yang punya lingkungan, kita yang membangun dia boro-boro mikirin effort kita apa gitu loh. Jadi ujung-ujung pergerakan harus yang tadi saya bilang apa-apa mesti materi gitu di utama, padahal enggak perlu begitu juga gitu loh. Ya saya sudah jalankan sama Budi udah tahu, sama Dwi mungkin. Dwi itu bendaharanya Kuba. Yang tadi bilang Nisa Sabiannya Cilengsi gitu loh. Dia itu kita jualan untuk mengisi kantong-kantong rekeningnya Fuber gitu loh. Kita jualan dan anak-anak itu mendapatkan apa yang dia kerjakan gitu loh. Tidak kita nggak mau minta-minta gitu loh. Ya ketika kerja dibayar wajar gitu loh. Kalau dibilang kita mata duitan karena kita punya potensi gitu loh. Bisa nggak kalian kerjakan itu? Kalau bahasanya begini, bikin kopi gitu loh. Pertama kita bikin kopi, nggak ada yang mau bikin kopi. Pas bikin kopi, kita bikin kopi dengan harga 500.000, kopi itu gue juga bisa bikin. Itu kan sudah terlambat, udah satu step kita di langkah di depan gitu loh. Ya kan? Kenapa nggak ada dulu awal kan? Sebenarnya idenya membuat kopi itu, ini analogi. Idenya membuat kopi itu yang orang-orang tidak lakukan gitu loh. Tapi sesudah kita udah bikin, nggak usah jadi kayak fried chicken gitu loh kan, gitu loh. Ya itu kan banyak sekali yang fried chicken yang sekarang lebih enak juga yang di pinggir jalan gitu loh. Padahal ide yang pertama itu siapa gitu loh. Itu kayak begitu aja. Saya mau nanya lagi nih. Boleh nggak nih? Boleh. Sebenarnya anak muda itu apa sih yang dibutuhkan supportnya dari orang tua kayak kita gini? Satu, kebanyakan itu kan anak muda tuh pengalamannya belum sebanyak orang tua ya Mer. Mungkin jadi gini, orang tua tuh pengennya anak muda tuh maksimal kan gitu ya. Tapi buat mencapai maksimal itu tuh juga butuh pelajaran dari yang tua. Jadi yang tua tuh jangan cuma nyuruh doang gitu, maksudnya kasih tahu lah, ini lu harus gini loh, lu harus gini gitu, biar anak muda itu bisa mencapai ke tingkat maksimal itu tadi gitu, maksudnya gitu. Terus kita juga butuh supportnya tuh ya. Kalau materi sih saya nomor sekian lah gitu, materi mah bisa nyusul lah gitu. Yang penting dukungan biasanya kan ada pembina tuh yang cuma kalian ngerjain ini, tapi dia nggak ikut turun. Nah biasanya gitu, dia cuma suruh doang, tapi dia nggak ikut turun konsep. Nah tapi dia nggak bisa aksi gitu. Kita butuh tuh pembina yang bisa aksi gitu. Jadi pembina itu bisa ngedorong remaja biar bisa naik lagi gitu sih Pak. Kalau untuk support materi atau apa itu mah urusan sekian sebenarnya. Sebenarnya anak muda juga udah bisa menghasilkan materi itu tadi ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung kan pergerakan itu kan akan menghasilkan gitu loh. Nah itu keresahannya. Pertanyaan tadi guys, itu sudah 5 kali di luar frame, di luar video ini, 5-7 kali. Mungkin Pak Slamet belum puas jawaban Mas Budi. Gue emang belum puas guys, bener. Anak muda nih, kenapa nih? Gak bener. Bahasanya, kok anak muda maunya ikut puber ya? Gitu loh. Didoktrin apa sama Om Jul gitu loh. Didoktrin apa gitu loh. Nah itu tadi jawaban Budi. Intinya gini lah mungkin saya lempengin bukan ini, bahwa kita nggak bisa hanya menyuruh. Itu pun saya tanamkan ke Budi sekarang ini. Kebetulan tanggung jawab tuh Budi ini ketua puber. Sekarang ini pun kalau dia menyuruh kru-krunya, dia juga harus turun gitu loh, ya kan? Kita nggak bisa bicara bahwa lu udah besar, lu ngerti dong maksud gua. Enggak, karena organisasi ini berawal dari keikhlasan dia masuk organisasi ini gitu loh.
dengan kesibukannya. Iya. Ada yang kuliah, ada yang kerja, Ajar ya. ada yang ngajar gitu loh, ada yang kerja di pabrik gitu loh, ada yang kerja di tol, semuanya di sini ada gitu loh. Masih ada yang kuliah yang masih semester lagi daring gitu loh. Nah itu ada. Jadi kalau ngomong ikhlas, dia tidak ikhlas, mendingan gue di rumah. Nah kita paksakan dia hadir di tengah-tengah Fubar ini karena kita lihat potensinya gitu loh. Nah Sayang kalau nggak dikembangin berarti Om. kita keras, ilmu saya kita keras, tapi kita lembek gitu loh. Kita keras membuat satu anak yang menjadi keras, tapi kita nggak mematikan argumennya dia gitu loh. Karena anak-anaknya butuh suara. Karena kalau kita yang banyak bicara menekan dia bukan makin berani keluar ngomong, tapi yang ada Malah down ya. makin takut gitu loh. Jadi ada poin-poin saya sering kali bicara sama anak-anak bahwa kalau kalian bikin konsep, musuh terbesar kalian itu pembina kalian. Karena ini kan maju ke konsep ke pembina, ini begini nih argumen. Saya akan mencari celah, kayak tadi Pak Slamet, kayak kemarin kita pembicaraan, kita mencari celah konteksnya gitu. Kalau ini terjadi gimana? Kalau ini terjadi ini gimana? Gitu loh. Bukan matain, oh berarti Om Jul nggak setuju. Bukan. Matengin lu punya konsep, lu yakin punya konsep, kalau ini terjadi, lu harus terima tuh. Oh ya, ini kalau ini terjadi, saya akan begini. Gitu loh. Kalau ini terjadi, ini akan begini. Oke, jangan kan. Berarti jiwa leadershipnya itu yang diutamakan ya. Iya, mungkin loh. Waktu-waktu kayak begini, saya terima kasih Pak Slamet. Kita lagi gabut nih berdua, kita samperin anak muda gitu loh. Dengan kita bikin podcast kayak begini gitu loh. Mungkin di sini juga cuma kopi lah, boro-boro kasih makan di sini juga gitu loh bahasanya. Tapi kita datengin, dia suatu kebanggaan bahwa gue datengin bapak-bapak loh gitu loh. Yang bukan bapak-bapak yang gila ya, maksudnya bapak-bapak yang konteksnya membangun gitu loh. Dipedulikan. Tadi yang Budi ngomong, uang tuh sebenarnya nomor sekian kalau dia udah nyaman dulu di satu tempat. Kalimat nyaman tuh apa sih gitu loh. Nyaman itu kan dia merasa dipedulikan, dimanusiakan gitu loh konteksnya. Walaupun jangan tiru saya ya guys ya. Kalau saya marah Budi tuh udah Oh marah juga? oh marah. Sering marah? Oh banget. Oh banget. Mau Budi apa sama Budi apa sama yang lainnya juga? Ya jadi gini, 13-14 anak YouTuber itu saya mengkreatnya beda-beda gitu loh. Nggak semua sekuat Mas Budi gitu loh. Ada yang kuat, ada yang setengah kuat, ada yang benar-benar nggak kuat. Jadi saya mengcreate itu satu-satu. Jadi kalau kita membangun satu konsep organisasi, krunya atau tim pendukungnya kita harus create satu-satu. Dia maunya apa sih? Dia mau apa sih ini dia? Gitu loh. Kalau bahasa saya nangis sakit hati di Fubar tuh udah makanan sehari sebelumnya gitu loh. Karena apa? Di WA pertama dijawab, saya WA lagi nggak dijawab. Oh, itu udah bosan gitu loh. Kita mau main hati di situ. Wah udah nggak tahu kemana, udah selesai gitu loh. Terus kedua, janji datang last minute bisa batal. Gitu loh. Oke siap datang Om, tenang aja, OTW ke statementnya. Nggak sampai tuh OTW kemana, gue bingung. Dari kamar mandi ke tempat tidur kali gue rasa. Gitu loh. Balik lagi, tidur lagi gitu loh. Tapi setelah itu selesai. Saya nggak sikap saya tidak bermasalah itu. Tapi saya hajar tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis pakai aja. realita. Tipis tisu ya. Iya. Gitu loh. Nah, kalau kemarin tentang ngambil video itu ada satu anak kena tipis-tipis di grup. Oh gitu. Ya, tipis-tipis kena gara-gara dia mau ngambil video karena nggak bisa bangun pagi, gitu loh. Komitmen bangun pagi loh, gitu loh. Itu tipis-tipis ajarnya, tapi kita nggak bisa bilang mereka, lu gimana sih jadi anak begini-begini, nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Semakin Karena ditekan dia semakin. satu itu, kedua kita bukan orang tuanya, kita second father, saya second orang tua kedua, gitu loh, ya kan? Saya harus memberikan satu kenyamanan lebih dari orang tuanya supaya dia bukan kok soal yakin dengan saya sih sebenarnya, dengan konsep kita, gitu loh, bahwa kita tuh yang menurut saya, ya kan nggak tahu di luar sana, dan namanya orang kan punya dosa ya, punya salah. Menurut saya ini bener, gitu loh. Remaja ini benar, karena apa? Keresahan saya tentang remaja, kebenaran fashion saya di remaja, gitu loh. Dan saya berpengalaman ngurusin remaja. Maaf agak sedikit sombong guys. Sombong dia. Sombong. Keroyokan berdua. Saya punya 3 anak.
laki-laki semua. Jadi saya tahu meng-create anak laki-laki gitu loh. Nah, saya bilang dengan satu anak bahwa saya tidak pintar meng-create perempuan gitu loh. Makanya berapa kali saya sempat hampir kebenaran di sini ada Bu Bendahara, Bu Dwi gitu loh, yang membantu kita untuk meng-create yang perempuan-perempuannya gitu loh. Mbak Dwi tadi itu? Ya, yang Nisa Sabiannya Celengsi. Berarti sebenarnya intinya lu masuk ke sini, lu pada punya potensi, ayo kita bangun bareng-bareng. Betul. Nggak ada tujuan lain. Betul gitu loh. Indra sangat sekali punya potensi gitu loh. Saya sebut nama ya, banyak anak-anak sini, anak-anak Uber, kita tonton gitu. Ada namanya Indra, punya potensi yang luar biasa gitu loh. Cuman dia takut salah bergerak. Nah, akhirnya membuat anak itu tidak berani untuk bergerak gitu loh. Kita dorong terus pelan-pelan gitu loh, ya kan? Iqbal itu karakteritasnya dia komplain dulu gitu loh. Kalau ketemu sama orang dewasa mungkin dianggapnya nggak, tapi saya lihat potensinya gitu loh. Lihat potensinya gitu ya. Sekarang jauh lebih baik ya kan. Arul gitu loh, itu juga punya potensi yang luar biasa. Fanny dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tina bisa gambar. Fanny dengan manajemennya bagus sebenarnya gitu loh, ya kan? Ya, tapi mungkin anak-anak ini sibuk sendiri gitu loh. Dengan kesibukan kita juga nggak ganggu gitu. Tapi saat-saat kalau kita panggil kadang-kadang dia hadir gitu loh, ya kan? Iya. Terus Aji yang Cikupa gitu loh, ya kan? Dia sangat detail kalau soal keuangan, uang dari mana keluar, apa, ini uang dari mana, dia sangat detail untuk konteks itu gitu loh, ya kan? Iin itu luar biasa menurut saya. Saya bilang kalau cowoknya Budi, ceweknya Iin gitu loh, karena perfeksionis karakternya sama gitu loh, dia tidak mau asal-asalan juga gitu loh. Itu dia. Dimas, dia punya subscriber luar biasa gitu loh, tapi semua pasti punya kekurangannya gitu loh. Nah itu yang kita gali. Iko gitu loh, luar biasa anak-anak ini gitu loh. Nah yang terakhir Dika, ya kan? Dika, kalau untuk marketing dia the best gitu loh. Penjualan hampir semua penjualan baju-baju Uber dia yang jual gitu loh. Jadi punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Siapa yang belum saya sebut? Sudah semua saya sebut namanya gitu loh. Jadi hampir semua anak yang dalam Ipan. Oh sorry, Abah lupa. Abah siapa? Abah Ipan. Oh yang semalam itu? Iya. Itu sering kali maaf ya Pan ya, maaf enggak. Nah Abah Ipan gitu loh, dia punya konsep yang saklek gitu loh. Dia punya konsep saklek dan dia sangat religi gitu loh. Ya ini bisa dimanfaatkan gitu loh untuk remajaan gitu loh. Proyeksinya. Jangan berharap di saat masuk Uber tuh sudah nerima paket bagus. Udah jadi ya? Udah jadi enggak. Semua harus dipoles gitu loh. Masuk ke bengkel mobil, masuk bengkel asuransi gitu loh bahasanya. Jadi perlu banyak polesan gitu loh. Nah, ada yang poles secara pelan-pelan, ada yang poles secara setengah pelan, ada yang poles setengah keras, dan terakhir keras. Tergantung mobilnya merek apa. Nah itu dia. Ya kan, kalau yang kayak Ayla kita getok jeder bengok semuanya. Tapi kalau Blazer getok kuat. Ya itu yang membedakan itu gitu loh. Jadi kita harus people to people. Kita harus WA-in gitu loh, kehadiran apa, lagi ngapain, sehat nggak. Padahal kita nggak ada kegiatan apa-apa gitu loh. Ya anak-anak tuh merasa diperhatikan. Jadi yang dibangun itu adalah kekeluargaannya dulu. Betul. Makanya saya belakangan hari ini saya akan pengen sekali ngerubah organisasi itu menjadi family. Yes, setuju. Gitu loh. Itu saya lagi pikirin gitu loh, karena ideologi saya tentang nama itu siapapun, berapa kali anak-anak juga mengklaim, sampai Budi juga pernah ngomong bahwa saya salah kasih nama Fuber karena saya cerita apa ya, mungkin karena Fuber belum besar gitu loh, ya kan, belum besar gitu loh. Saya akan pegang Fubernya sampai kapanpun. Nah, saya seringkali idealis saya cuma satu, bahwa Fuber itu Fuber apa, ada harus F
Jadi kalau Fuber Factful Ya. ada F, Fuber Food, ya kan? Ya kan, terus Fuber Factory. Fuber Factory, ya kan? Nah ini organisasi ini saya bikin Fuber Family, gitu loh. Jadi saya dengan udah terlanjur di Fuber, kita kasih nama F lagi di belakang, gitu loh. Cuma satu yang enggak. Apa? Fuber Channel. gitu. Fuber Channel ini guys, harusnya Fuber Film. Ya Cuma kan? kalau film kan Kalau gimana film nih? kan bukan vlog jadinya. Jadi anak-anak tuh ya sudahlah, kita hasil diskusi dengan Mas Budi, kita harus dengan kata anak-anak itu yang kepingin pada saat itu, ya udah kita ngomong channel gitu loh. Ya kan? Atau bisa aja Fuber Vlog tapi nggak pakai V. F. Agak sedikit slang sih sebenarnya. Iya. Nah, gitu loh. Agak sedikit cenderung, maaf kata, bego. Gitu. Nah itu yang saya lagi berpikir gitu, apa kita ganti sebelum naik ke dalam apa namanya Organisasi. bukan maksudnya dalam konteks kalau kita diabsahkan di negara, dilegalkan, apa kita ganti family aja ya, karena ini kan jadi family gitu loh. Tapi itu saya harus tanya anak-anak gitu loh, karena organisasi ini kesannya terlalu konteksnya serius, kita serius gitu loh, tapi terlalu struktural banget gitu loh. Karena moto kita tuh satu untuk semua, semua untuk satu gitu loh. Jadi siapa yang kerja, yang lain nggak kerja dapat. Siapa yang lagi kerja, yang lain ngebantu gitu loh. Karena itu saudara. Itu sih Pak Slamet yang ada di Fuber sendiri. Jadi gambaran ini sebenarnya kenapa saya ceritakan di sini guys, cuman karena Pak Slamet ini kan lagi mau membangun konsep itu. Iya. Dengan nama Hijau Daun, amin, kita doain ya. Amin. Nah, hijau daunnya dia ini, guys, lihat topinya dong. Bud, topinya mana Bud? Kasih lihat Bud. Wih, lihat tuh. Dia sudah duluan loh, Fuber belum punya apa-apa loh. Saya Nah, punya. Ini cuma ketuanya sama kru-krunya 3 orang yang dikasih, pembinanya enggak. Nah, jadi konsep sudah bagus, Pak Slamet tinggal meng-create aja sih gimana remajanya. Kebenaran juga Pak Slamet nggak minta sama saya, tapi saya paksa dia untuk saya bikin ini. Saya bantu gitu loh, bantu juga jangan cara maksa. Saya diperkosa guys. Gitu loh, karena pergerakannya lebih luas, nggak tergantung. Kalau BEM Farm ini kan Pak Slamet cuma ketua cabang di Medland gitu loh, ya kan? Pembantu. Ketua Pembantu. Oh, Aslinya kan BEM. Penjok. Iya. Oh, Kecamatan Cipenjok, kita di Kecamatan Cipenjok gitu loh. Jadi Medland ini ketua pembantu aja. Jadi setiap kali mau melakukan sesuatu kan birokrasinya agak sedikit harus naik ke atas gitu loh. Tapi kalau kayak sekarang kita mau bikin podcast nih anak Fuber gitu loh, kapan waktu cek, nggak usah pakai birokrasi gitu loh, langsung jalan. Nah, Hijau Daun juga begitu, karena kan kadang-kadang ide itu timbul itu sewaktu-waktu gitu loh. Kalau kita diamin anyep gitu loh, akhirnya udah nggak jadi deh, nggak usah deh, karena ide itu di otak kita sudah. Makanya kalau Pak Slamet punya satu struktural yang kemarin kita ceritakan tentang keremajaan itu, tiba-tiba lagi ngapain, lagi bengong ke rumah, kita coba ngerjain ini yuk, gini yuk gitu loh. Itu lebih cenderung apa ya, sifatnya dadakan gitu. Itu yang kalau Pak Slamet punya namanya Hijau Daun Farm itu gitu loh, ya tetap barometernya di bawah naungan BEM Farm gitu loh, lebih cenderung meningkatkan lingkungan gitu, nggak membawa BEM dari luar untuk meningkatkan lingkungan, kendaraan luar, tapi kendaraan sendiri gitu loh bahasanya. Itu sih, jadi lagi di push terus gitu loh. Iya, anak muda memang agak-agak susah gampang. Anak muda zaman now, terus terang. Makanya kita kulik terus nih. Ini salah satu anak muda. Ada yang tanya kan sama Budi, apa lagi ini kenapa anak nih? muda yang punya potensi ini, saya kulik terus nih. Terus mau nanya nih, Iya, Pak. setelah udah di Fuber, ya kan? Gimana cara nyamannya? Oh enggak ya? Ini kan ketua Fuber kan? Ya. Harapan besarnya, ada harapan besar kan pasti itu ya? Iya. Iya. Nah, harapan besar saya tuh, saya pengen gini Pak, kita di satu lingkup RW itu kan kita beda-beda RT. Iya. Saya pengennya kita nggak bisa jadi satu. Saya pengennya kayak gitu. Nah, terus kita lebih ke
gotong royong, mau ngelakuin sesuatu tuh gotong royong untuk membangun lingkungan gitu. Jadi kita bareng-bareng, nggak individual. Saya pengennya kayak gitu. Makanya kemarin saya kan sempat ngambil video di RT 6 tuh. Oh ini kompak-kompak banget ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga kompak-kompak gitu. Anak mudanya nggak ada? Anak mudanya Belum kelihatan. yang seumuran saya sih belum kelihatan, tapi yang untuk yang kecil-kecilnya saya salut udah kompak-kompak gitu. Kalau saya harapan besar gitu, maksudnya kita bangunnya bareng-bareng gitu, jangan individual sendiri-sendiri. Jadi lebih kuat lagi ke gotong royongan tadi ya. Daripada kita satu-satu kan mendingan satu RW langsung gitu. Jadi bersatu, bukan bersatu-satu. Iya, bersatu. Kalau Om Jul, nanya lagi nih Om Jul. Kan udah ngeliat BEM tuh kemarin ya, ngeliat kasih. Saya butuh juga dong masukan. Keluaran juga boleh, keluaran. Oh gitu. Pengeluaran tar dulu, masukan dulu ya. Masukannya gimana tuh? Ya kalau saya ngelihat BEM itu bagus sih. Kalau konteksnya bagus ya, nggak ada salahnya ya. Bagus dan cuma lingkup geraknya itu, ya itu yang saya lihat lingkup geraknya itu perlu ada satu. Itu kan BEM itu kan sudah terbentuk dari sekelompok bapak-bapak yang terdahulu dengan keresahannya sendiri-sendiri. Akhirnya dia berkembang di wilayah masing-masing. Tetap dia punya satu sentral pusat gitu loh. Contohnya perusahaan yang sudah dibentuk cabangnya di sini gitu loh. Kenapa kita nggak bisa bikin perusahaan sendiri di sini? Yang keresahan saya tentang hijau daun tadi gitu loh, farm itu gitu. Yang tadi kita ngomong terus guys, mudah-mudahan ini jadi gitu loh. Doa kan, ngomongan doa. Bahwa karena gini loh, nggak bisa konsep yang di mana-mana dipakai di konsep di sini. Itu agree dulu, itu setuju dulu gitu loh. Yang bisa konsep dipakai sini adalah hijau daun farm gitu loh. Yang dengan budaya Hormatland, dinamikanya juga gitu loh. Yang tahu ini sebenarnya Pak Slamet gitu loh. Satu momen pasti FEM cabang, FEM pusat yang di Cipenjo ini akan menanyakan sebenarnya apa sih keluhan Anda, kenapa ini nggak berkembang secara maksimal gitu loh. Itu menurut saya kalimat itu sudah mempengaruhi kredibilitas seorang yang diberikan tanggung jawab di satu tempat dengan kegilaannya, dengan lingkungan yang luar biasa, tapi tidak disupport gitu loh. Iya kan, poinnya begitu. Nah, lu nggak tahu aja kalimat Pak Slamet pasti gitu loh. Karena lu di sana bisa bikin nyamuk hitam yang hitam yang setet lalat hitam itu di sana bagus, di sini nggak bisa gitu loh. Kan dari tadi bang, budaya dan dinamika di sini berbeda di beberapa tempat gitu loh. Butuh satu organisasi tersendiri, terpisah dari BEM yang menunjukkan bahwa jati diri seorang Pak Slamet dan lingkungannya. Cakep ya kalimatnya guys ya, ketemu aja. Sombong amat. Habis puasa. Butuh jati diri Pak Slamet sendiri dan lingkungannya membangun satu konsep. Bukan karena BEM, tapi Pak Slamet. Tapi itu akan nanti ke depan dipakai sama BEM. Terima kasih. Gitu. Memang basicnya di BEM. Gitu loh. Itu konsep. Gitu. Kemarin saya pelajari semalam sampai jam 2 malam, tidur jam 4, tanggung sholat subuh dulu, ya kan? Kecelakaan saya itu saya ingat semua pembicaraan saya. Gitu loh yang semalam itu. Jadi konteksnya bahwa ada yang lebih baik lagi gitu. Itu Pak Slamet yang saya bisa jawab. Semoga yang diceritakan Pak Slamet itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Amin. Habis lebaran nanti sudah mulai start. Amin. Gitu Amin. Hadir ya, launching. Pokoknya puber nanti support, tenang aja Pak. Guys, kayaknya udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Kayaknya memorinya udah mulai ngedrop ya. Sudah dulu ya guys ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang mau denger gitu loh. Walaupun podcast kita tuh Ya, amatiran lah. Obrolan warung kopi lah. Amatiran lah gitu loh konteksnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.